Ya, Assalamualaikum. Salam Om Swastiastu. Salam sejahtera, namo buddhaya, dan rahayu, swaras, dan salam semua saudara. Alhamdulillah, puji syukur Bapak Ibu. Senin pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi bertatap muka secara virtual di acara Jagongan Online Indonesia Merayakan Perbedaan. Salam semua saudara. Dan pada malam hari ini tema kita masih seputar Hari Pahlawan, di mana perlu saya sampaikan bahwa pada tanggal 10 November kemarin kami IMP mengadakan acara tabur bunga bersama Lintas Iman untuk memperingati Hari Pahlawan dan diikuti oleh sekitar 50 peserta, dan di sana 7 tokoh agama memberikan sambutan dan juga berdoa bersama, dan kita menabur bunga bersama. Dan ini akan saya share. Mari kita simak video kita kegiatan pada tanggal 10 November kemarin pada Hari Pahlawan, yaitu tabur bunga lintas iman. Saya share dulu videonya. Mudah-mudahan keteladanan yang telah dicontohkan, kita semua diberi anugerah oleh Tuhan untuk mencontoh atau meniru jiwa patriot mereka dan kearifan, kebijaksanaan, serta jiwa besar yang rela berkorban. Tidak hanya harta benda, bahkan nyawa untuk kemerdekaan dan persatuan bangsa Indonesia. Yang selalu kita teruskan untuk hari-hari yang akan datang. Pahlawan tanpa tanda jasa di era Orde Baru. Pak, nanti saya minta tolong. Meskipun kita datang ke tokoh agama, kan bangsa Indonesia ini menjadi Indonesia merayakan perbedaan. Ya, itulah tadi Bapak Ibu acara tabur bunga
lintas iman bersama IMP, dan pada momen tersebut tabur bunga berjalan dengan hikmat dan juga gayeng, dan terasa sekali eratnya persaudaraan lintas iman di antara kami. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan panggil moderator kita pada malam hari ini, Mbak Nana. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Ulay. Selamat Gimana malam. kabarnya Mbak Nana? Alhamdulillah baik dan sehat selalu. Lalu cantik dan segar ya. Baik Mbak Nana, silakan untuk dipandu jalannya jagongan kita, diskusi kita pada malam hari ini dengan tema pahlawankan dirimu dan dirikan pahlawan, dengan narasumber dari tokoh agama Islam yang akan diperkenalkan oleh moderator. Pada Mbak Nana dipersilakan. Terima kasih, Mbak Ulay, waktunya. Selamat malam, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wujud Tongkien, Rahayu, salam semua saudara. Malam ini saya Nana sebagai moderator akan memandu acara pada malam hari ini, yaitu jagongan online IMP, yang mana pada malam hari ini akan kita angkat tema pahlawankan dirimu dan dirikan pahlawanmu. Kita masih dalam suasana Hari Pahlawan. Bagaimana yang kita ketahui, masing-masing kita tentunya punya perspektif yang berbeda atas apa itu pahlawan, bagaimana itu pahlawan, seperti apa kita dan implementasi kepahlawanan pada diri maupun lingkungan sekitar. Pada malam hari ini kita akan mengundang narasumber dari tokoh agama Islam yang mana sudah kita ketahui bersama dan tidak asing lagi. Mungkin untuk partisipan yang baru bergabung akan saya perkenalkan. Beliau adalah Kiai Haji Muhammad Nizam As-Sofa, sebagaimana pada khalayak umum sering dikenal dengan Gus Nizam. Beliau adalah pembina dan pengasuh Yayasan Pesantren Ahlus Sofa wal Wafa. Beliau juga penulis, pencipta dan pelantun syair tanpa waton, yang mana selama ini lebih sering dikenal syairan Gus Dur. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, tema yang akan kita pada malam hari ini tentang kepahlawanan. Narasumber kita akan menyampaikan dan memaparkan seperti apa pahlawan, mungkin secara spesifik dari perspektif agama Islam, mungkin seperti apa hakikat kepahlawanan, bagaimana implementasinya, atau dari sudut pandang tasawuf. Kepada moderator Gus Nizam, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Mbak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wujud Tongkien, Rahayu, salam semua saudara. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita akan membahas, mengkaji dengan tema pahlawankan dirimu dan dirikan pahlawanmu, atau dirikan kepahlawananmu. Terkait tema ini bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November yang sudah sama-sama kita peringati dengan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Surabaya, yang tadi sudah ditunjukkan sekilas tentang videonya. Mari kita pahami kata pahlawan berasal dari bahasa Sanskerta. Pala, P-H-A-L-A. Ada yang menuliskan pahla.
yang artinya buah atau hasil. Ada yang mengatakan pahlawan berasal dari bahasa Persia, yaitu bahlawan. Bahlawan. Bahlawan artinya pejuang. Pejuang sejati yang berjuang tanpa pamrih. Di mana arti definisi dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan dimaknai sebagai orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Pejuang yang gagah berani. Saya rasa semua sudah memahami arti pahlawan sesuai dengan definisi di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau arti pahlawan secara kekinian, artinya arti umum adalah orang yang konsisten memperjuangkan sesuatu untuk perubahan ke arah yang positif. Pokoknya orang yang berjasa besar bagi perubahan ke arah yang lebih baik demi kemajuan yang selaras dengan kebenaran dan keadilan. Pahlawankan dirimu artinya galilah potensi dirimu, kemudian perdayakan dan buahkan apa yang menjadi potensi-potensi terpendam, hendaknya terus ditumbuh kembangkan hingga menjadi suatu keahlian atau kemahiran yang kemudian diberikan kepada bangsa atau yang lebih luas lagi kepada dunia. Untuk mempahlawankan diri, kita harus belajar dari para pahlawan. Di mana untuk menjadi pahlawan, pastilah memegang prinsip-prinsip patriotik atau prinsip-prinsip pejuang sejati yang gigih, berani, dan pantang menyerah. Tidak akan menjadi pahlawan jika tidak memiliki sifat-sifat mulia. Yang paling utama adalah keberanian. Berani karena benar, takut karena salah. Kemudian gigih, pantang menyerah. Selama harapan dan cita-cita belum terwujud, tidak bisa tidur atau tidak bisa santai-santai, tidak bisa menikmati kenikmatan yang ada. Itulah sifat-sifat mendasar setiap pahlawan. Karena pahlawan gigih berjuang yang buahnya atau hasilnya dinikmati oleh orang banyak, sebanyak-banyaknya. Tidak untuk dinikmati sendiri. Bahkan banyak dari para pahlawan yang sama sekali tidak atau belum menikmati jerih payah perjuangannya dikarenakan gugur di medan perang. Itu
sebagian dari arti pahlawankan dirimu. Pahlawankan dirimu dengan, kalau bagi yang beragama Islam, lahirkan jiwa Muhammad dan wujudkan pekerti ilahi. Pahlawankan dirimu dengan lahirkan jiwa Muhammad dan wujudkan pekerti ilahi. Melahirkan jiwa Muhammad dalam prakteknya adalah suka berprinsip suka tidak suka di dalam hal-hal positif. Contoh, suka menolong orang, tidak suka dikasihi. Suka memberi orang, tidak suka diberi. Itu praktek melahirkan jiwa Muhammad. Berprinsip suka tidak suka di dalam hal kebaikan. Sebaliknya, dalam hal keburukan, suka di, tidak suka Suka di, tidak suka di sini contohnya seperti suka digunjing, tidak suka menggunjing. Suka diganggu, digoda, tidak suka mengganggu, tidak suka menggoda. Suka di sini bukan berharap atau meminta, namun lebih pada menyiapkan mental. Menyiapkan mental, suka di, tidak suka dalam hal-hal yang negatif. Di sini karena sejarah telah membuktikan bahwa siapapun yang berjalan di jalan kebenaran pasti akan berhadapan dengan musuh-musuh kebenaran, yaitu kesalahan, kekeliruan, ya, berhadapan dengan setan, hawa nafsu, dunia seisinya, yang itu semua akan menghalangi, merintangi, mengganggu, menggoda, bahkan merusak kita. Maka dengan prinsip suka di, tidak suka dalam hal-hal negatif, itu menjadi prinsip yang kuat untuk melahirkan jiwa Muhammad. Jiwa yang terpuji atau jiwa yang dipuji oleh bangsa langit dan bangsa bumi. Ini salah satu prinsip Islam Sufi yang kita kembangkan di pesantren kita. Dan mewujudkan pekerti ilahi artinya melatih diri untuk berbuat baik dengan sebaik-baiknya tanpa pamrih, alias tulus ikhlas, yang lama-kelamaan dengan seringnya mewujudkan pekerti ilahi itu berusaha berbuat baik sebaik-baiknya hingga yang terbaik tanpa pamrih, akan menjadi karakter atau sifat ketuhanan yang Maha Esa. Insan yang bersifat ketuhanan yang Maha Esa. Yang paling mendasari adalah sifat kasih yang tak pilih kasih. Sifat sayang yang tak pandang bulu. Karena didasari oleh cinta hakiki yang sama sekali tidak tercampuri oleh unsur-unsur nafsu atau kepentingan pribadi atau kelompok atau golongan. Cinta murni, yaitu cintanya Allah
dan atau cintanya utusan Allah atau cintanya kekasih Allah. Ini dalam prakteknya butuh waktu yang tidak sebentar. Berproses merubah lelah menjadi lillah, merubah musibah menjadi muhibah, merubah masalah menjadi maslahah. Ringan diucap, berat di pengamalan. Namun barang siapa yang niatnya benar ingin berubah, kemudian senantiasa meminta tolong kepada Allah dan mohon bantuan kepada waliullah atau kekasih Allah, Allah pasti akan menolong dan para kekasihnya pasti akan membantu. Tanpa pertolongan Allah dan bantuan kekasih Allah di bumi, mustahil mempahlawankan diri bisa terwujud. Kemudian dirikan pahlawanmu, artinya dirikan kepahlawananmu. Dirikan kepahlawananmu artinya tidak ditidurkan atau tidak didoyongkan, tapi didirikan artinya dikejawantahkan, diberikan kepada siapa saja yang memang berhak menerima, bahkan ya semua manusia tanpa pandang bulu, yang dalam Islam disebut rahmatan lil alamin. Dirikan pahlawanmu artinya rahmatilah semua makhluk di bumi. Mengamalkan sabda Rasulullah, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Wahai insan-insan beriman, rahmatilah seluruh makhluk yang tinggal di bumi. Artinya kasihilah semua makhluk bumi. Yarhamkum man fis sama, niscaya makhluk langit akan mengasihimu. Ini prakteknya universal. Sudah tidak pandang ras, suku, agama, warna kulit, tapi sudah benar-benar memandang semua adalah aku, kabeh sejatine aku, memandang semua seperti dirinya. Artinya dalam menyebarkan kasih sayang atau rahmat tidak pilih kasih, karena memang kasih tidak hanya diperuntukkan kepada satu agama atau satu kelompok atau golongan, namun diberikan kepada seluruh makhluk yang ada. Itulah makna dari dirikan pahlawanmu. Tema ini sungguh sangat dalam dan luas sekali, di mana kalau dalam tasawuf, pahlawankan dirimu itu perjalanan menaik, ialah perjalanan fana, fana. Kemudian dirikan pahlawanmu itu perjalanan turun dari langit ke bumi, sambil membawa sifat-sifat dan nama-nama ketuhanan, yaitu perjalanan baqa ma'allah, kekal bersama Allah, karena ruhaninya atau jiwanya telah
bersatu ke dalam Allah, dan sehingga dalam memandang segala sesuatu selalu bersama Allah atau dengan Allah. Itulah arti dirikan pahlawanmu, dirikan sifat kepahlawananmu. Pahlawan tidaklah disebut pahlawan jika dalam berjuang atau jika dalam berbuat berharap pamrih, berharap imbalan, berharap jasa. Maka sangat familiar, sering kita dengar pahlawan tanpa tanda jasa. Pahlawan tanpa tanda jasa yang terdekat dengan kita adalah ibu kandung kita. Ibu adalah pahlawan setiap anak, karena tidak hanya membimbing dan membesarkan, namun juga mendukung, mensupport, mendoakan, menyemangati si anak meraih harapan dan cita-citanya hingga sukses menjadi anak yang diharapkan oleh orang tuanya, bangsanya, dan negaranya. Maka pahlawan yang terdekat dengan kita semua adalah ibu kandung kita masing-masing. Kemudian setelah itu bapak kita. Kemudian orang-orang yang berjasa kepada kita. Mereka harus kita akui secara diam-diam atau secara terang-terangan, mereka adalah pahlawan masing-masing kita. Beda lagi dengan pahlawan nasional yang nisbatnya diakui dan ditentukan oleh negara. Dalam hal ini NKRI kita. Sebagaimana pahlawan nasional pertama adalah Abdul Muiz yang telah dikukuhkan oleh Bapak Insinyur Soekarno di tahun 59, tanggal 30 Agustus. Sampai saat ini yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional ada 174 warga, di mana yang paling menonjol di antara mereka adalah 25 pahlawan nasional. Mereka adalah, ini tanpa menyebut gelar biar cepat, 1. Soekarno, 2. Muhammad Hatta, 3. Soekarni Kartodiwiryo, 4. Ahmad Subagyo, Ahmad Subarjo, 5. Sayuti Malik, Agus Salim, Raden Ajeng Kartini, Cut Nyadin, Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin Fatmawati, Cipto Mangunkusumo, Frans Kaisiepo, Dr. Sutomo, Dewi Sartika, Ki Hajar Dewantoro, Jenderal Sudirman, Gubernur Suryo, Cokro Aminoto, Sultan Syahrir, Bung Tomo, Adha Malik, Muhammad Nasir, Muhammad Yamin, Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ini urutan 25 pahlawan nasional yang hendaknya kita kenali satu persatu berikut sejarah perjuangan mereka dan poin-poin apa yang menyebabkan mereka dipilih sebagai pahlawan nasional, di mana itulah gelar tertinggi bagi bangsa
Indonesia yang diberi penghormatan khusus, dimakamkan khusus, dan setiap hari pahlawan mereka diperingati dengan didoakan seluruh warga negara Indonesia, baik yang resmi dari instansi pemerintah maupun organisasi yang disahkan oleh pemerintah atau yang belum disahkan, karena kepahlawanan mereka sungguh sangat menginspirasi hidup kita, dan kita pun juga wajib berterima kasih kepada mereka atas jasa-jasa mereka yang tak ternilai harganya. Dalam Islam disebutkan tentang kepahlawanan, surat Al-Baqarah ayat 154, Allah berfirman, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un walakin la tash'urun." Janganlah kalian, wahai orang-orang beriman, terhadap orang yang mati di jalan Allah, janganlah kalian katakan mereka itu mati. Akan tetapi mereka itu hidup. Sayang kalian tidak bisa merasakan kehidupan mereka. Maha benar firman Allah yang menyebutkan, yang artinya telah saya sebutkan tadi. Memang benar mereka tidaklah mati. Mereka hidup di alam lain dengan mendapatkan kenikmatan yang demikian besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dalam istilah Islam disebut kaum syuhada, kaum yang rela menyerahkan harta benda bahkan nyawa demi menegakkan kebenaran. Mereka hidup di dalam hati para pejuang, atau mereka hidup di hati generasi penerus yang meneruskan perjuangan membela kebenaran dan keadilan. Pahlawan sesungguhnya lah mereka itu mati tapi tidak mati. Mereka itu hidup di hati kita, hidup di dalam jiwa setiap patriot, setiap insan yang berjiwa kesatria. Sifat-sifat mulia yang pemberani, yang bernurani adalah warisan para pahlawan yang mereka siap berjuang membela kebenaran demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata kunci kepahlawanan adalah limardotillah dan li'i'la'i kalimatillah. Dua, tidak disebut pahlawan jika dalam berjuang tidak mencari ridho Allah. Jika dalam perjuangannya mencari nama baik, mencari pujian-pujian, atau mencari apresiasi, sanjungan dan lain sebagainya, itu berarti pamrih. Maka sifat kepahlawanan adalah tidak mencari selain ridho Allah dalam berjuang menegakkan kebenaran, mencari kebenaran, setelah mendapatkan kemudian menegakkan atau menerapkan, tidak dalam rangka mencari selain ridho Allah. Jika pencariannya
selain ridha Allah bukanlah disebut pahlawan. Di samping itu, kunci kepahlawanan yang kedua di samping limardotillah adalah li'a'la'i kalimatillah allati hiyal ulya. Demi menegakkan kalimat Allah yang itulah kalimat yang tertinggi, yaitu kebenaran absolut yang tak terbantahkan, di mana isi dari kebenaran itu diantaranya adalah keadilan, kebahagiaan, kesejahteraan, keamanan, dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Saya rasa ini masih bisa kita kembangkan nanti. Pahlawankan dirimu, dirikan pahlawanmu, sebaiknya tidak pakai dan, tapi koma. Pahlawankan dirimu, koma, dirikan pahlawanmu. Kalau tinjauan tasawuf, pahlawankan dirimu dengan mutu qabla anta mutu. Matilah sebelum mati. Artinya, matikan sifat-sifat tercela, matikan ego, keakuan, keangkuhan, dan segala ketercelaan. Sehingga yang tersisa dalam diri hanyalah kebeningan, kemurnian, ketulusan, keikhlasan. Yang itu semua tidak ada unsur hawa nafsu, ego, kepemilikan, dan lain sebagainya. Dengan jihad akbar, yaitu berjuang atau berperang melawan diri sendiri, berperang melawan hawa nafsu sendiri, berperang melawan kemunafikan diri, berperang melawan kekufuran diri, berperang melawan kemalasan dan kemelasan, berperang melawan keburukan sifat, akhlak, kepribadian, dan sikap serta tutur kata yang tidak benar dan tidak melegakan yang mendengarkan. Setelah jihad akbar dimenangkan, barulah dirikan pahlawanmu dengan memberi manfaat, maslahah, keberkahan kepada seluruh makhluk yang ada di bumi seluas-luasnya, menuju khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah ia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Yaitu tinjauan tasawuf, arti atau pengamalan pahlawankan dirimu, dirikan pahlawan. Pahlawankan dirimu dengan matikan egomu, matikan keangkuhanmu, matikan kedirian rendahmu, matikan kemunafikan, ketercelaan, dan keburukan diri. Kemudian dirikan pahlawanmu dengan bantulah siapa saja yang perlu dibantu. Tolonglah siapa saja yang minta pertolongan. Dan sebarkan benih-benih cinta kasih sayang, welas asih
kepada seluruh makhluk yang ada di atas permukaan bumi. Itulah arti dari pahlawankan dirimu, dirikan pahlawan. Saya rasa lebih menarik lagi nanti bisa kita diskusikan, kita dialogkan agar materi yang sangat bagus ini bisa berkembang dan lebih luas lagi dalam kandungan makna yang ada dalam pahlawankan dirimu, dirikan pahlawan. Saya rasa sekian dulu, Mbak Nana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Gus Nizam atas paparan yang diberikan. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa telah dipaparkan dari perspektif agama Islam, khususnya tasawuf, bagaimana secara arti dari kata pahlawan, dari bahasa Sanskerta, Persia, maupun KBBI, dan bagaimana prinsip-prinsip yang harus diraih, seperti apa implementasi yang harus kita lakukan hingga mencapai pada penerapan mendirikan pahlawan dalam diri kita. Tentunya dengan mendirikan pahlawan dalam diri kita, kita akan bisa berkiprah lebih luas lagi hingga mendirikan jiwa kepahlawanan secara universal. Baik, untuk selanjutnya untuk mengembangkan pembicaraan gabungan online kita malam ini, kita akan lanjut dengan penanggap-penanggap dari tokoh agama yang sudah hadir dan bergabung pada malam hari ini. Untuk yang pertama, waktu akan saya berikan kepada agama Konghucu. Di sini mungkin diwakili oleh Bapak Junarto. Selamat malam Bapak Junarto. Selamat malam Bapak. Mungkin belum bisa nyambung sama Pak Junarto. Saya alihkan dulu dari agama Buddha. Di sini ada Bante Tejatuno. Selamat malam Bante. Selamat malam semua bersaudara. Benar nggak sih? Salam semua saudara Bante. Salam semua bersaudara. Saya harus diajari ini. Bagaimana? Silakan Bante, mungkin Bante mau memberikan tanggapan atau pertanyaan atau apapun yang terkait dengan tema materi pada malam hari ini. Dirikan pahlawanmu, pahlawankan dirimu dan dirikan pahlawanmu. Silakan Bante. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Yang saya hormati Gus Nizam, para tokoh agama semua yang hadir, dan juga ibu bapak saudara sekalian semua yang berbahagia. Salam semua saudara. Salam Pancasila, merdeka. Terima kasih pemaparan yang luar biasa dari Gus Nizam, dan kita banyak sekali mendapatkan pencerahan dari Gus Nizam. Diawali dari diri kita sendiri, dari diri kita masing-masing. Karena tentunya kita ini adalah kopian dari orang tua. Kita ini adalah kopian dari guru-guru yang mendidik, membimbing kita. Kita adalah kopian dari ajaran agama yang kita yakini. Dan tentu kalau kita mengkopi, tentu kalaupun berbeda tidak sangat jauh-jauh sekali. Nah, di dalam Buddha itu ada kata-kata yang pernah disampaikan oleh Buddha bahwa penakluk yang sejati bukanlah orang yang mampu mengalahkan, menaklukkan beribu-ribu musuh, tetapi penakluk yang sejati adalah ia yang mampu mengalahkan, menaklukkan dirinya sendiri.
Kalau kita berpikir mau mengalahkan orang lain, mengalahkan musuh-musuh kita, ya kita harus pastikan bahwa kita ini harus lebih pandai, lebih kuat daripada mereka, lebih berilmu dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita mengalahkan orang lain atau kelompok lain, itu yang ada akhirnya kita banyak musuh. Membuat kita tidur tidak nyenyak, makan tidak enak, kemana-mana menjadi tidak nyaman, tidak aman, merasa akan terlalu terancam oleh orang-orang yang pernah kita kalahkan, yang dimana mereka tentu akan berpikir membalas kekalahannya atau balas dendam atas kekalahannya. Sehingga kalau kita mengalahkan orang lain itu yang ada adalah banyak musuh di mana-mana. Dari orang-orang yang pernah kita kalahkan yang tidak bisa menerima kekalahannya. Tetapi kalau kita menjadi penakluk yang jati, orang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri, orang yang telah mampu menyelesaikan dirinya sendiri, dia akan menjadi cahaya, dia akan menjadi lentera bagi kehidupan ini. Dia akan membawa kesejukan, kedamaian, kebahagiaan bagi lingkungan, dari yang mulai terkecil, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, bangsa, negara, dan bahkan bagi dunia. Nah, kalau kita melihat dari pahlawan gitu ya, orang yang kita anggap pahlawan bagi diri kita, itu adalah orang-orang yang berjasa di dalam kehidupan kita, dan kita ini sangat memiliki hutang jasa kepada para pahlawan-pahlawan itu, terutama dari orang tua yang mengandung, melahirkan, mendidik, membesarkan kita. Kalau tidak ada orang tua yang mengandung kita, melahirkan kita, maka kita tidak akan pernah menjadi ada. Adanya kita karena ada yang mengandung kita, ada yang melahirkan kita. Jadi kita tidak akan pernah menjadi ada tanpa adanya mereka. Tapi karena mereka ada, mengandung kita, melahirkan kita, kita menjadi ada. Ini tak terlepas dari orang itu yakin atau tidak yakin, beragama atau tidak beragama, mengenal Tuhan atau tidak mengenal Tuhan. Sama seperti hanya misalnya makhluk yang lain lah. Kambing, kerbau, sapi, mereka tidak mengenal Tuhan, mereka tidak beragama, segala macam. Makhluk-makhluk itu tidak mengenal itu. Tapi karena ada yang mengandung, ada yang melahirkan, maka mereka menjadi ada. Tapi posisi kita memang bukan binatang. Kita sebagai manusia, makhluk yang memiliki pikiran yang luhur. Sehingga karena keluhuran dari pikirannya itu tercermin di dalam setiap ucapan dan perilakunya. Jadi kita tentunya selalu mengingat dari jasa-jasa pahlawan kita. Kalau bisa dikatakan orang tua itu cinta kasihnya tanpa batas. Cinta kasihnya sepanjang jalan. Walaupun kadang-kadang jalannya itu buntu. Tapi cinta kasih orang tua tidak ada buntu-buntunya. Beliau rela mengorbankan jiwa raga hidupnya adalah untuk kebahagiaan putra-putrinya. Dan itu dilakukan oleh orang tua. Dan pada saat beliau mengandung, pada saat beliau melahirkan kita, itu sakitnya seperti apapun langsung hilang begitu mendengar tangisan anaknya. Harapannya anaknya kelak menjadi anak yang baik, menjadi anak yang berbakti, yang mampu menjaga nama baik orang tuanya, mampu menjaga nama baik dari keluarganya. Itu harapan-harapan dari kenapa orang berkeluarga dan kemudian memiliki anak. Kalau kita tua juga ada anak-anak di sekeliling kita. Kalau kita sakit ada anak-anak yang mencarikan obat, ngerawat kita. Kalau kita meninggal dunia, ya ada yang mengantarkan jenazahnya ke pemakaman atau ke tempat krematorium, begitu. Didoakan. Itu harapan-harapan kenapa banyak orang berpikir untuk berkeluarga dan memiliki anak. Dan tentu orang tua adalah orang yang sangat besar jasanya bagi anak.
jasa yang tak terhingga. Sehingga bisa dikatakan kalau anak itu tidak hormat, tidak bakti, itu adalah merusak sumber kehidupannya sendiri. Dan sering kita mendengar itu surga anak di bawah telapak kaki ibu yang mengandung melahirkan kita. Ada satu kata yang pernah saya sampaikan begini. Walaupun mungkin di seluruh dunia ini tidak bisa menerima kehadiran kita, ingatlah, ada orang yang akan selalu menerima kehadiran kita seperti apapun kita. Beliau adalah orang tua kita. Sehingga orang tua adalah pahlawan bagi putra-putrinya. Dari mulai melahirkan, membesarkan, mendidik, mencukupi semua kebutuhan hidupnya, berjuang siang malam, panas kepanasan, hujan kehujanan, walaupun sampai saat ini belum hujan-hujan. Itu beliau lakukan, peras keringat, semuanya untuk putra-putrinya. Dan yang kedua, kita juga disekolahkan, kita dikuliahkan. Ada guru yang mengarahkan membimbing kita. Ada guru sekolah, guru kuliah, atau kita mendapatkan pendidikan secara formal, dan ada guru non-formal. Guru kehidupan yang ada di sekeliling kita. Dan tentu saja membuat kita semuanya dari mulai tidak tahu akhirnya menjadi tahu, berpengetahuan luas, semakin mendalam. Dengan harapannya tentunya kita akan mengharumkan nama gurunya, mengharumkan nama alma maternya. Dengan kita menyuguhkan hal-hal yang baik yang ada di dalam kehidupan kita. Dan tentu ada pahlawan juga di dalam bangsa kita, adalah para pahlawan-pahlawan bangsa kita yang dimana sebelum kita menikmati semua yang ada saat ini dalam kondisi negara kita terjajah, mereka berjuang mengorbankan jiwa raganya untuk merdeka. Tidak ada yang mempermasalahkan perbedaan yang ada. Mereka hanya memiliki satu tujuan untuk merdeka. Rawi-rawi rantas, malang-malang putung, bersatu kita teguh, bercerai sendiri-sendiri sampai ke pengadilan agama. Kalau bercerai kan begitu. Sendiri-sendiri artinya lemah kita. Jadi mereka tidak pernah mempermasalahkan itu sehingga akhirnya menjadikan satu kekuatan dari semua unsur-unsur, semua daya saling melengkapi untuk satu tujuan merdeka. Dan akhirnya setelah merdeka pun mereka ada yang gugur, ada yang cacat, ada yang meninggal dunia karena cacatnya, karena peperangannya, tapi ada yang tetap hidup dalam kondisi cacat atau tetap hidup menikmati dari hasil perjuangannya. Itu ada juga yang seperti itu. Tapi kita tidak sampai berjuang seperti yang mereka lakukan. Tapi itu menjadi sebuah keteladanan bagi kita untuk kita juga harus terus berjuang mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Jadi ada pahlawan-pahlawan yang kemarin kita semuanya juga melakukan doa di makam pahlawan. Dan kalau Bante di sini bersama dengan umat masyarakat di sini di makam pahlawan Lubang Buaya di Banyuwangi sini. Ya semuanya ada pahlawan-pahlawan di tempat-tempat manapun. Kemudian selain ada pahlawan bangsa, ada pahlawan kemanusiaan, pahlawan dunia ini yang kemudian mendapatkan Nobel perdamaian, dianggap sebagai orang yang sangat besar dalam mewujudkan kedamaian dunia. Nah tentunya kita sebagai anak, kita ingin melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan sebagai wujud rasa hormat bakti kita pada orang tua. Sebagai murid, kita ingin memberikan yang terbaik juga kepada guru kita,
melakukan hal yang berguna, bermanfaat, sesuai dengan apa yang diajarkan, dicontohkan, dan tidak melakukan yang dilarang oleh guru-guru kita, baik guru sekolah ataupun guru spiritual. Dan kita pun juga ingin mewujudkan bakti yang terbaik kepada para pahlawan-pahlawan bangsa. Ya, yang sekolah-sekolah dengan benar, kemudian yang menjadi petani-petani yang sukses, menjadi pengusaha, pedagang, segala macamnya. Silakan aja sesuai dengan bidangnya, kemampuannya masing-masing untuk memberikan, melakukan yang terbaik bagi bangsa negara ini kepada pahlawan-pahlawan dalam kehidupan kita. Dan tentunya kita semuanya ingin mewujudkan dunia yang damai. Karena kita ini sebenarnya tinggal di dunia yang sama. Kalau ada saudara-saudara di belahan dunia yang lain gegeran, ini mencederai dari kedamaian dunia. Maka kita pun juga tentu berupaya untuk bagaimana memulai kedamaian dunia itu dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, lingkungan masyarakat, bangsa negara, dan tentu akan berimbas pada dunia. Ya, kita berharap seperti hanya apapun permasalahan di dunia ini, kita selesaikan dengan baik, dengan bijaksana. Menyelesaikan masalah tanpa harus menimbulkan permasalahan baru, karena mengingat bahwa hidup ini tidak kekal, hidup ini tidak abadi, hidup ini tidak akan selamanya. Setiap kelahiran yang terjadi akan selalu ada akhir dengan kematian. Akan sangat disia-siakan misalnya karena berebut kedudukan, kekuasaan, nama, pengikut, atau yang lain-lainnya, atau urusan-urusan dunia ini, sampai kemudian mati-matian, perang-perangan, gegeran, bacok-bacokan. Sangat disayangkan. Kita menyia-nyiakan waktu yang begitu cepat dan singkat hanya untuk mengejar sesuatu yang akan kita tinggalkan. Mari kita ciptakan kedamaian, dan mari kita bekali diri kita dengan pengetahuan, keterampilan untuk terus berkarya, meninggalkan jejak-jejak karya, jejak-jejak kebaikan, jejak-jejak manfaat yang bisa dirasakan banyak orang. Maka selama karya-karya itu berguna, bermanfaat bagi banyak orang, maka tentu saja akan membuat nama yang melakukannya akan selalu diingat, dikenang, karena jasanya, karena karyanya. Semoga kita seperti yang tadi disampaikan tentang kepahlawanan, yaitu pahlawankan dirimu, dirikan pahlawan. Semoga kita semuanya tetap semangat dan selalu berjuang untuk memberikan, melakukan yang terbaik, membebaskan diri dari hawa nafsu kesenangan indriawi duniawi, membebaskan diri dari penjajahan karena kebencian, karena keserakahan, karena kebodohan, sehingga kita hidup bahagia tanpa kebencian, tanpa keserakahan, dan tanpa kebodohan. Salam semua bersaudara, salam Pancasila, merdeka. Terima kasih. Terima kasih, Bante. Salam semua saudara, Bante. Jadi, salam semua Saudara. saudara. Baik, Bapak Ibu, seperti yang sudah kita dengarkan bersama tentang paparan dari sudut pandang agama Buddha yang disampaikan oleh Bante Teja, bahwa implementasi kepahlawanan dalam diri, kita mulai dari diri kita sendiri sebagai penakluk sejati, agar supaya kita bisa yang berjenjang dari keluarga, masyarakat, bahkan negara, dan seterusnya. Menanggap dari agama Hindu, di sini saya lihat ada Prof. Nyoman Sutantra. Selamat malam, Prof. Nyoman. Terima kasih, Madam. Kedengaran suara saya? Sangat jelas, Prof. Selamat malam, Prof. Terima kasih. Salam semua saudara. Salam semua saudara, Prof. Nyoman. Baik, Prof. Nyoman, silakan untuk memberikan tanggapan atau pemaparan ataupun hal-hal yang terkait dengan materi tema pembicaraan kita pada
Ya, terima kasih Mbak Nana. kepada Prof. Sangat tepat sekali ininya Pak, topiknya malam hari ini tentang sebentar pahlawankan dirimu, dirikan pahlawanmu. Masih terkait dengan Hari Pahlawan dan juga di tahun-tahun politik ini. Sangat tepat sekali dan terima kasih Gus Nizam dan Bante Tejo telah menyampaikan banyak hal untuk membangkitkan kita, membangkitkan jiwa kepahlawanan kita. Saya coba memberikan secara sederhana gitu. Pahlawan itu artinya jiwa yang kita siap mengorbankan semua potensi kita. Potensi pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, segala potensi yang dikaruniai Tuhan untuk menegakkan kebenaran. Dan kebenaran itu apa? Sehingga kalau di Hindu ada 4 jenis kepahlawan yang harus kita lakukan. Yang pertama, pahlawan untuk diri kita sendiri. Pahlawan untuk diri kita sendiri, kita harus bisa membangun diri kita menjadi insan dharma. Insan yang santun dan teguh menegakkan kebenaran. Yang kita lawan apa? Bukan kita lawan, kita kendalikan apa? Musuh dalam diri kita. Kalau kita andaikan itu penjajah dalam diri kita, itu adalah nafsu yang utama. Segala jenis nafsu. Itu yang menjajah diri kita. Yang mengungkung diri kita. Yang kedua, kesombongan, keangkuhan, ego, kemarahan. Itu yang mengungkung diri kita. Yang itu harus kita kendalikan dengan segala kekuatan kita. Dan kemudian keserakahan, ambisi yang berlebihan. Yang ketiga, mabuk. Mabuk ilmu pengetahuan pun itu tidak benar gitu. Kalau mabuk ilmu pengetahuan, kita menggunakan pengetahuan kita dengan cara yang tidak benar. Dan kita menjual pengetahuan kita untuk kepentingan kita sendiri. Itu sudah tidak menjadi pahlawan keilmuan. Kita mabuk terhadap keilmuan. Itu harus kita kendalikan. Dan mabuk agama pun bisa begitu. Gitu. Merasa diri kita yang paling hebat gitu. Menyalahkan yang lain, menghina yang lain. Itu sudah mabuk terhadap agama. Itu yang kita harus kendalikan. Supaya kita menjadi pahlawan pada diri kita. Iri, dengki, dendam itu harus kita kendalikan. Kebodohan kita harus kita kendalikan. Sehingga kita bisa menjadi pahlawan untuk diri kita. Agar kita menjadi insan dharma yang santun dan teguh menegakkan kebenaran. Kemudian pahlawan yang kedua, kita harus bisa menjadi pahlawan keluarga. Mengendalikan ego kita sehingga keluarga kita betul-betul menjadi keluarga yang rukun, yang damai. Kalau di Hindu dikatakan keluarga sukinah bawantu. Jadi keluarga yang rukun, damai, harmonis dan sejahtera. Dan kita harus bisa menjadi guru rupaka. Memberikan tuntunan karakter, etika, tata krama untuk anak kita. Supaya anak kita menjadi anak yang suputra, anak yang santun dan teguh menegakkan kebenaran. Berkarakter luhur, ini tugas kita. Kalau kita bisa mengendalikan itu, kita bisa menjadi pahlawan keluarga. Dan yang ketiga ini sangat penting sekali. Pengetahuan masyarakat. Dan pengetahuan bangsa, dan pengetahuan kemanusiaan, pengetahuan dunia. Sebagai pahlawan masyarakat, pahlawan bangsa negara, dan pahlawan kemanusiaan, pahlawan dunia. Dan ini kita ukurannya Pak, harus kita menggunakan segala kemampuan kita untuk menegakkan kerukunan, kedamaian, keharmonisan, keadilan, kesejahteraan. Jangan sampai kita mengaku diri kita pahlawan, tapi kalau sudah dalam kondisi panas, malah panas kita berikan lebih panas lagi. Kita tidak bisa menjaga kerukunan kedamaian gitu, apalagi di tahun-tahun politik ini gitu. Tahun politik masyarakat sedang hangat, kita malah memberikan bensin lagi supaya tambah panas gitu. Nah ini justru kita tidak menjadi pahlawan bangsa kita. Justru pahlawan untuk mampu menjaga kerukunan, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan kita. Dan juga kalau kita misalnya mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya, sehingga menimbulkan kesenjangan antara kaya dan miskin, menjadi terganggu kerukunan kedamaian, juga kita tidak menjadi pahlawan. Justru kita harus bisa membantu, tadi
Gus Misal mengatakan kita membantu yang perlu dibantu supaya betul-betul menjadi kesejahteraan yang berkeadilan. Nah, inilah pahlawan kita, pahlawan bangsa kita. Gitu. Kita menepuk dada menjadi pahlawan bangsa, tapi kita mengumpulkan kekayaan untuk bisa menjadi kesenjangan ekonomi yang terlalu berat gitu. Kita menggunakan kekuasaan kita, politik kita menjadi kesenjangan kekuasaan yang terlalu berat itu. Terlalu besar. Nah, inilah sebetulnya pahlawan kita, pahlawan bangsa, pahlawan negara, pahlawan dunia tadi Banditanya menjadi pahlawan dunia, pahlawan kemanusiaan gitu. Itu yang ketiga, kita harus bisa menjadi pahlawan itu. Dan yang keempat, mungkin di Islam dinamakan sufi gitu, kalau di Hindu dinamakan sannyasin, itu menjadi pahlawan untuk jiwa kita. Kita mengorbankan semua kemampuan kita untuk mengantar jiwa kita kembali kepada Sang Pencipta. Dikatakan di Islam mungkin innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Kalau di Hindu dikatakan moksartem, jagat kita atau moksa kembali kepada Sang Pencipta. Kita harus mampu mengantar, di sana kita menjadi pahlawan jiwa kita. Jadi kita harus bisa menjadi pahlawan diri kita, menjadi pahlawan keluarga kita, menjadi pahlawan masyarakat, bangsa dan negara dan kemanusiaan dan dunia gitu. Dan kita harus bisa menjadi pahlawan jiwa kita untuk mengantarkan jiwa kita kembali kepada Sang Pencipta. Mungkin itu tambahannya, Mbak Nana. Terima kasih. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah disampaikan Prof. Nyoman bahwa tidak berbeda dengan apa yang sudah disampaikan oleh penanggap, bahwa memang kepahlawanan itu akan bisa kita dirikan setelah kita dari diri kita sudah tidak terjajah lagi dengan hal-hal keburukan yang ada dalam diri. Selama keburukan itu masih ada dalam diri kita, apapun yang tidak akan menjadi manfaat buat orang. Baik, untuk melanjutkan sesi penang. Belum ada ya Mbak Ulan? Mungkin dari partisipan Bapak Ibu mungkin ada yang bisa mau berkenan menanggapi atau pertanyaan, bisa raise hand atau menuliskan di kolom chat. Dari semua paparan yang sudah disampaikan oleh narasumber maupun penanggap dari tokoh agama yang sudah disampaikan tadi. Ya, mungkin yang dari peserta bisa juga ikut memberikan tanggapan atau pertanyaan ya, Mbak Nana. Malam hari ini Tadi Bapak Junarto izin karena masih ada acara keluarga. Baik. Kebetulan pada malam hari ini tadi beberapa tokoh agama ada kegiatan yang belum bisa ditinggalkan sehingga izin untuk tidak bergabung dulu. Ini ada yang Jadi resen. ini ada yang resen Pak Januri. Selamat malam Pak Januri Haryanto. Selamat malam Mbak Nana. Malam Pak, apa kabar Pak? Semua saudara. Malam semua saudara. Terima kasih sudah bergabung. Penampilan baru nih Pak. Pahlawan, uji coba, ponakan saya, cukur, tadi ini kayak kelompok ini. Iya. Iya, sangat luar biasa. Silakan. Narasumber maupun penanggap tadi. Di sini saya juga ingin menyampaikan pahlawan. Pahlawan itu apa? Pahlawan itu adalah sama dengan sosok manusia yang sangat berguna dan berjasa bagi keluarga maupun negara. Di sini saya lebih menyikapi tentang pahlawan. Di dalam ajaran pewarah kami itu ada yang namanya apa? Kalau siang, jadilah pahlawan.
Kalau malam, jadilah Pinandito. Artinya